Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita langsung saja kajian kita di dalam kitab Akhlaqul Muslim Alaqatuhu bil Khaliq atau Ilaqatuhu bil Khaliq. Akhlak seorang muslim dan hubungannya dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Khisalul khair, bentuk kebajikan atau sifat dari kebajikan atau kebaikan. Biasa kita selalu menyebutnya albir, kebaikan. Albirru ismun jami'un li kulli khisalil khair. Albir atau kebajikan adalah nama universal untuk setiap sifat-sifat kebajikan, baik itu berupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun juga hubungan sosial kita, hubungan kemasyarakatan kita, hubungan antara manusia dengan manusia. Albir, sesuatu kebajikan yang mengiring kita untuk melakukan hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba manusia dengan manusia yang lain. Wa khisalul khairi tashmalu usulal imani wal islami wa arkana. Dan setiap sifat-sifat kebajikan ini menyangkut dasar-dasar keimanan, keislaman, dan juga rukun-rukun kedua, baik rukun iman maupun rukun. Ada rukun iman, ada rukun yang semuanya betul-betul merupakan dasar-dasar kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita al-mali lidzawil qurb. Di antara kebajikan juga yaitu memberikan sebagian dari harta kita untuk karib kerabat. Wal aitam wal masakin wa abna'is sabil was-sa'ilin al-muhtajin. Begitu juga infak diberikan kepada siapa? Sebagian untuk para anak yatim, orang miskin, dan anak-anak terlantar. Wa abna'is sabil was-sa'ilin al-muhtajin, dan juga orang-orang yang betul-betul membutuhkan, yang meminta-minta, yang membutuhkan, apalagi dalam keadaan kondisi seperti sekarang. Kebajikan-kebajikan yang kita berikan, yang kita tanamkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu akarnya walaupun betul-betul di dalamnya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akar efeknya adalah betul-betul bagaimana kita dapat memberikan, menganugerahkan atau berakhlak dengan akhlak yang merupakan asma Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat-sifat ini kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada akar yang melekat di dalam diri kita untuk betul-betul memiliki empati, memiliki kasih sayang kepada sesama. Oleh sebab itu jemaah sekalian, enggak salah kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saudaramu itu ada dua. Saudaramu itu ada dua. Satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi yang belum beriman. Dua-duanya saudara. Dua-duanya saudara. Hendaknya orang yang betul-betul di dalamnya ada keimanan kepada Allah, di dalamnya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia akan betul-betul memiliki empati, kasih sayang kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, gambaran takwa bukan hanya menghubungkan kita untuk mendapatkan betul-betul keridhaan dari Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga betul-betul di dalam diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada perasaan betul-betul empati, kasih sayang kepada setiap makhluk. Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di dalam ayat ini ya sekalian, betul-betul Allah menegaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Siapa mereka? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan kesempitan ataupun dalam keadaan kesusahan. Kemudian yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, dia yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia yang mampu betul-betul memberikan maaf kepada setiap manusia. Di sini anil nas, ya, bukan anil Syafi'i, bukan anil memberi maaf kepada sesama mazhab, ya, atau sesama muslim, tapi anil nas, kepada setiap manusia dapat memberi maaf, dapat menebarkan rahmat, dapat menebarkan kasih sayang. Ini sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi di sini. Dan sifat-sifat dari khisalul khair ini termaktub juga di dalam Al-Quran. Sifat-sifat kebajikan ini termaktub di dalam Al-Quran. Dan nanti juga kita lihat gambaran ini, gambaran yang betul-betul menjelaskan orang-orang yang bertakwa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laisal birra wallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di dalam ayat ini jemaah sekalian dijelaskan makna kebajikan. Kebajikan ini, iman dan kebajikan yang mengantarkan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kebajikan itu di dalam Al-Quran dijelaskan
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang namanya kebajikan an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, kalian hanya menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Dulu jemaah sekalian, dianggap bahwa orang yang hanya menghadap ke Baitul Maqdis itu orang-orang yang betul-betul dianggap yang paling benar, dianggap yang betul-betul mengikuti ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Ditegaskan bahwa yang namanya kebaikan bukan hanya menghadapkan ke barat atau ke timur ataupun ke barat. Walakin al-birra, juga penegasan dan kritik buat orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa dirinya paling benar, yang menganggap bahwa dirinya termasuk orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling terdepan, mengikut dan keturunan para nabi yang paling terdepan. Ini juga kritik juga selain kepada orang Yahudi, orang-orang yang mengikuti jalan-jalan seperti orang Yahudi. Tentu orang Yahudi di sini orang Yahudi yang bukan yang positif ya, yang negatif ya, yang tidak kritik. Di sini dijelaskan, walakinnal birra, yang namanya kebajikan, man amana billah, itu mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, kemudian wal malaikati, beriman kepada para malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada para kitab-kitab yang Allah turunkan, baik kitab Zabur, Taurat, kemudian Injil dan juga Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelumnya ini banyak disimpangkan, banyak ditahrif ya. Kita hanya betul-betul menjadikan sandaran atau ukuran untuk setiap kebenaran ini Al-Quran. Karena Al-Quran ditegaskan jamaah sekalian bahwa petunjuk dan juga timbangan dan juga merupakan Al-Quran ini akrab buat kebenaran. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, Al-Qur'an petunjuk bagi setiap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an menjadi penjelas alat ukur bagi apa? Bagi petunjuk-petunjuk yang pernah Allah turunkan. Wal Furqan, dan Al-Quran menjadi pembelaan untuk mengetahui yang hak dan yang batil. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi yang namanya kebajikan bukan hanya menghadap ke barat ataupun ke timur. Walakinnal birra, yang namanya kebajikan, man amana billahi wal yaumil akhir, itu orang yang senantiasa beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Dengan iman kepada hari akhir jemaah sekalian, tentu konsekuensinya dia yakin ada pengadilan Allah nanti di yaumil akhir, ada hisab, ada mizan. Maka konsekuensinya dia akan betul-betul melaksanakan kebajikan di muka bumi ini. Kemudian wal malaikat, beriman kepada para malaikat, enggak memilih sebagian malaikat kemudian memusuhi sebagian malaikat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil, menganggap nabi yang terakhir dari bangsa Arab ini, kalau nggak salah yang salahnya malaikat Jibril, akhirnya dimusuhin malaikat Jibril oleh Bani Israil. Tapi beriman kepada seluruh para malaikat. Wal kitabi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian wan nabiyyin, beriman kepada seluruh para nabi.
nggak mempercayai sebagian doang nabi, kemudian nabi yang lain sebagian ditolak. Dia hanya beriman kepada nabi-nabi keturunan Bani Israil, ya, yang datang kepada mereka, dan menolak nabi yang lain. Padahal nabi yang lain pun, Nabi Allah Ismail alaihissalam pun dari anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian jemaah sekalian, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yang namanya kebajikan juga menginfakkan, memberikan sebagian dari harta atau sebagian dari anugerah atau sebagian dari harta yang kalian cintai, dzawil qurba, untuk karib kerabat, wal yatam, untuk anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wa ibnas sabil, ibnu sabil, yang betul-betul di dalam segala kehidupannya diperuntukkan betul-betul hidupnya di jalan Allah. Dia nggak mampu untuk melakukan bisnis, dia nggak mampu untuk menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai, tapi seluruh hidupnya betul-betul diserahkan di jalan Allah. Orang seperti ini juga jemaah sekalian perlu untuk betul-betul kita pikir. Ada marbon, ada lagi sebagian orang-orang yang hanya fokus, guru-guru madrasah, hidupnya ditumpahkan semuanya fisabilillah. Tapi kadang-kadang kita hanya melihat, ya, yang namanya fakir, yang namanya miskin, yang minta-minta, yang minta-minta. Padahal ada juga sebagian dari fuqara atau masakin, maaf ya, mungkin nggak mau minta-minta, nggak mau minta-minta. Hidupnya semuanya dicurahkan fisabilillah. Kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang dia hanya bisa betul-betul mencari dari sedekah ngaji, ngaji TPA atau ngaji Quran. Ada sebagian muridnya yang bawa beras 2 liter atau 3 liter, cuma mengharapkan itu. Buat minta-minta dia nggak mau. Tapi hidupnya semuanya dicurahkan di jalan Allah. Ini perlu untuk betul-betul kita perhatikan. Kemudian jemaah sekalian, wasailin wa firqa. Kemudian juga kepada siapa kita berinfak sebagian dari harta yang kita cintai? Orang yang minta-minta. Dan juga wa firqa, untuk memerdekakan budak. Kemudian wa aqamas shalah wa atas zakat. Di antara kebajikan juga, ya, menegakkan shalah dan menunaikan zakat. Kata aqama yuqimu, jamaah sekalian di sini paling banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Seakan-akan ditegaskan di sini untuk menegakkan shalah perlu menegakkan hak-haknya shalah. Seperti kita untuk menegakkan bangunan ini perlu betul-betul syarat, ya, untuk apa? Menegakkan hak-haknya tiang-tiang. Apa tiang-tiang ini penting untuk apa aja? Untuk membuat tiang ini apa aja? Bahan baku, ada besi, ada split, ada semen, ada pasir. Begitu juga untuk menegakkan hak-haknya sholat. Ada betul-betul persiapan wudu dan kesucian, ada kebersihan. Ada juga di dalamnya jemaah sekalian penting untuk menghadirkan hati kita, untuk betul-betul mutmain, dan juga untuk betul-betul sebagian di dalam sholat kita paham sebagian dari makna minimal surat Al-Fatihah. Karena kalau nggak jemaah sekalian, kita termasuk orang yang dikritik, yang dicela di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum
sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu. Bukan artinya kita nggak boleh mendekati sholat, tapi sholat kita betul-betul minimal membuat kita betul-betul ingat Allah, memberikan kesadaran untuk kita. Karena kalau cuma sholat kayak orang mabok, cuma ngoceh-ngoceh doang, nggak jelas, kemudian rukuk sujud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak orang yang ngobrol tapi nggak tahu maknanya. Orang yang ngobrol, orang mabok kalau ngomong paham maknanya, kayak orang ngoceh aja, ngoceh dicela. Sebagian sebenarnya betul-betul ini ayat turun jemaah sekalian setelah pengharaman minuman keras. Ayatnya turun setelah pengharaman minuman keras. Jadi ayatnya jemaah sekalian kalau kita lihat bukan hanya sukar di sini orang yang minum minuman keras, karena ayat pengharaman minuman keras itu ini juga kritikan buat orang yang sholat yang akan menghadirkan jiwa. Nah, sebab itu jemaah sekalian, di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dijelaskan bahwa gambaran sholat itu ada dua. Ada gambaran zahirnya, diri, takbiratul ihram, rukuk, sujud, ya. Itu gambaran zahir dari kita menegakkan sholat. Gambaran batinnya adalah bagaimana kita betul-betul menghadirkan sholat kita. Karena tujuan dari sholat diantaranya sebagian kita agar kita jauh dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Tujuan sholat adalah untuk kita mengingat Allah, menyambung rohani kita dengan Zat yang Maha Agung, yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Katakanlah, "Qul innani ana Allah, innani ana Allah." Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada satu sembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata, dan tegakkan salat, li dzikri, untuk mengingat aku, untuk mengingat Allah. Kira-kira kalau sholatnya hatinya kemana-mana, hatinya masih di pasar, hatinya masih di rumah, hatinya masih di kantor, kira-kira sholatnya bisa nggak mengingat Allah? Oleh sebab itu jemaah sekalian, di dalam ayat yang lain dijelaskan, aqimis sholata, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tegakkanlah sholat, bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dan tujuan sholat yang paling besar adalah wala dzikrullahi akbar, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita bisa lepas dari rahmat Allah, padahal kita selalu betul-betul ingin berada di dalam betul-betul lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, kebajikan yang lain, wa aqamas shalah wa ataz zakat wa yu'tuna bi 'ahdihim idza 'ahadu, dan betul-betul menepati janji ketika mereka berjanji. Ini juga merupakan bagian kebaikan. Janji kita kepada manusia dan janji kita kepada Allah. Tanggung jawab kita dibebankan tanggung jawab, ini juga merupakan janji. Amanat yang Allah berikan juga berupa nikmat, ini pun merupakan janji. Wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan mereka yang senantiasa sabar
menanamkan kesabaran di dalam diri. Dalam keadaan apa? Fil ba'sa wa dharra, dalam kesempitan, dalam kesulitan. Wa hinal ba'as, dan juga di dalam keadaan perang. Kalau nggak sabar jangan sekalian dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, dipertanyakan betul-betul kebajikan kita. Yang namanya kebajikan, baik dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, multi krisis, penting bahwa sifat ciri dari orang-orang yang melaksanakan kebajikan, ciri orang-orang yang bertakwa mampu untuk sabar setiap krisis. Wahinal mas, dan dalam keadaan setelah perang. Kemudian lewat sekali ulaikal ladzina shadaqu. Yang tadi itu sifat-sifat kebajikan tadi, kalau betul-betul dilaksanakan, ulaikal ladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang benar, yang betul-betul bukan hanya ngaku saya Islam, saya mukmin, saya muttaqin, tapi aplikasinya dong. Aplikasinya kalau betul-betul dilaksanakan, ulaikal ladzina shadaqu, mereka orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Inilah sedikit jamaah sekalian gambaran. Mudah-mudahan apa dampak dari pendidikan kita di bulan suci Ramadan yang tujuannya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa betul-betul ditanamkan di dalam setiap kehidupan kita sampai 11 bulan ke depan. Inilah jamaah sekalian, karena hampir masuk waktu sholat isya, kita akhiri dulu insyaallah. Kalau kita mengakhiri anugerahkan umur yang panjang, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afal wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala